pada hari ini kita akan melaksanakan peer teaching, di mana yaitu sebelum kita memulai pelaksanaan micro teaching dengan siswa, kita akan terlebih dahulu diuji oleh ibu. Nah, sebelumnya ibu ada yang ingin disampaikan? Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panduan PPLK Untirta tahun 2020. Yang pertama, aspek yang dinilai adalah kegiatan awal pembelajaran. Bagaimana praktikan membuka pembelajaran dan memfokuskan perhatian peserta didik ya, sehingga mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Di dalam kegiatan awal itu ada sub aspek memulai kegiatan pembelajaran dengan salam dan doa. Kemudian melaksanakan atau pengkondisian kelas dan kesiapan siswa. Nah, seperti tadi di awal kan ya, ada yang belum siap. Itu perlu kita tanya kepada peserta didiknya sehingga mereka merasa kita perhatikan. Terus mengkaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik. Berikutnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik harus tahu tujuan pembelajaran yang akan mereka ikuti. Kemudian menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran. Aspek kedua, penguasaan materi pembelajaran. Ini tadi dari sub aspek 4 ya, A sampai D ya. Silakan nanti atau mungkin sebelumnya praktikan udah baca ya. Yang ketiga, penerapan pendekatan strategi model mengacu pada indikator, mengacu pada pendekatan saintifik ya. Ya, berdasarkan kurikulum 2013 memang kita diminta melakukan pendekatannya dengan cara saintifik. C. Melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ketiga aspek ini harus dimiliki oleh peserta didik dengan ketentuan minimal ya. Kalau di sekolah di Mandua Kota Serang, sikap itu minimal B ya. Sikap peserta didik minimal B. Kalau mereka memperoleh sikap C itu dinyatakan tinggal kelas. Jadi yang pertama sikap dulu ya. Kemudian penentuan dan pengorganisasian materi. Terus berikutnya bagaimana memanfaatkan media pembelajaran. Nah, untuk media kita menggunakan rata-rata kan menggunakan video ya. Nanti bagaimana penggunaan videonya dalam kegiatan inti. Kemudian yang keenam, pemanfaatan sumber belajar. Nah, sumber belajar itu video termasuk ya. Jadi segala apapun yang mengandung isi dari materi pelajaran saat itu bisa dianggap sebagai sumber belajar. Bahkan seseorang yang kita minta untuk menjelaskan pengalamannya itu juga merupakan sumber belajar. PowerPoint itu termasuk sumber belajar. Jadi apapun yang kita gunakan yang mengandung materi dari pembelajaran tersebut bisa disebut sumber belajar. Kemudian yang ketujuh, pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, yang ketujuh ini nih ya, kalau dalam pembelajaran online, bagaimana praktikan mengupayakan supaya peserta didik itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan saja, tidak hanya nonton aja ya, tapi mereka aktif terlibat. Kemudian penggunaan bahasa dalam pembelajaran. Dan yang kesembilan itu bagaimana menutup kegiatan pembelajaran. Nah, inilah aspek-aspek yang dinilai dalam peer teaching ini ya. Sebelum kita mulai, Ibu mau memberikan sedikit dulu ya. Buka kolom chat masing-masing. Sudah, Bu. Sudah, silahkan dibuka www.menti.com. Kemudian masukkan kode 7441980. Silahkan dijawab pertanyaan yang muncul di layar Anda ya. Terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya kita
kita mulai karakter berpikir hari ini. Ada nomor pertama yaitu Saudara Yuda Wijaya. Silahkan Saudara Yuda untuk menampilkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik, Baik, Pak. guru. Baik, Pak Guru. Mengingat Ya. kondisi pandemi COVID-19 sekarang, Bapak harap kalian semua terus menjaga kesehatan ya. Jangan sampai terpapar COVID-19 agar kita bisa terus melakukan aktivitas kita dengan baik. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baiklah. Ada yang masih ingat materi pertemuan sebelum ini? Tentang apa? Termokimia, Pak. Oh, betul. Materi sebelum ini kita belajar tentang termokimia. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat mampu memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi dengan benar. Jadi Bapak harap setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian dapat memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, tanggapan kalian tentang gambar ini, kalian ada tanggapan tidak tentang gambar yang Bapak tampilkan? Belum, Pak. Ini Bapak menampilkan fenomena faktor-faktor laju reaksi yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Salah satunya adalah teh. Saat kita mengaduk gula, melarutkan gula itu salah satu contoh faktor laju reaksi yang ada di kehidupan kita, dan juga saat kita membekukan daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, kalau baik semuanya. Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Yuda. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Ibu. Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Nah, insya Allah pada pembelajaran hari ini sangat bermanfaat ya untuk kita di kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Iya, Ibu. Nah, perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Dari gambar ini, mengapa proses ini bisa terjadi? Ada yang tahu? Saya, Bu, Iya, Liza boleh. karena adanya laju reaksi, Bu. Benar sekali ya Liza. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini, meskipun kita berkumpulnya hanya dalam secara virtual. Nah, selanjutnya untuk memulai pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, sebelumnya apakah di sini ada yang tidak hadir atau barangkali ada teman-temannya yang belum memasuki Zoom ini? Sudah hadir semua, Bu.
Sudah Baik, semua Ibu. berarti Ibu anggap semuanya sudah hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu jaga kesehatan ya. Nah, sebelumnya apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah melakukan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengetahui baik itu pengertian, prinsip kerja, terus penyusun dari sel volta maupun proses apa saja yang terjadi dalam sel volta secara tepat ya. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus belajar sel volta? Nah, dalam sel volta itu ternyata banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada jam dinding, jam tangan yang kita gunakan, handphone. Nah, itu kan beroperasi karena adanya baterai ya. Nah, baterai itu merupakan salah satu aplikasi dari sel volta. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi kesetimbangan kimia. Untuk materinya sendiri, Ibu bagikan melalui PowerPoint ya, silakan disimak. Nah, sebelum masuk ke materinya nih, ada yang tahu tidak apa itu kesetimbangan kimia? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Kesetimbangan kimia merujuk kepada keadaan ketika konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah seiring waktu. Baik, setelah ini Ibu akan membagikan penuntun praktikum yang sudah Ibu share di grup WA mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silahkan mengerjakan secara individu. Ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah mengerjakan, mari kita bahas bersama-sama ya. Apakah ada yang ingin mempresentasikan hasil pengamatannya? Saya, Ibu. Ya, baik Zahra. Hasil pengamatannya yaitu pada botol nomor 2, balon yang dihasilkan lebih besar dibandingkan pada botol nomor 1. Perbedaan penambahan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, apa ada yang masih ingat pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Termokimia, Bu. Tentang termokimia, Bu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini, Nak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Materi apa yang sudah kita bahas? Materi tentang laju reaksi, Bu. Jadi di sini kan kalian bisa lihat ya, ada demonstrasi. Jadi di sini disediakan adanya botol kosong, terus ada air, ada J-School di situ. Kalian tahu kan J-School ya? J-School tahu, Bu. Nah, itu obat panas dalam seperti itu. Pasti kalian juga pernah lihat di warung-warung. Nah, kira-kira nih
apa sih yang akan terjadi jika nih, jadi nanti di sini disediakan balon juga. Nah, balonnya ini akan ditutup ke tutup botolnya ini. Nah, setelah J-School ini direaksikan dengan air, kira-kira balonnya akan apa nih? Ada yang tahu nggak? Oke, sampai ketemu besok insya Allah ya, kita gabung di grup besar. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.